Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku, Cut Auri. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai tentang bagaimana sih caranya menjalani ujian itu agar terasa lebih ringan. Nah, aku akan berbagi beberapa tips buat teman-teman semua yang mungkin lagi menghadapi kesulitan masalah ujian dalam hidup. Boleh nih ikutin ataupun simak tips-tips berikut ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus ya. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Nah, buat teman-teman semua, mungkin sekarang yang sedang lagi ditimpa kesusahan atau Allah beri ujian, sekarang kita akan ngebahas gimana cara untuk biar ujian yang kita alami itu tidak terasa berat gitu, akan terasa lebih ringan. Di sini aku akan ngebahas beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah kita itu harus mengimani takdir Allah. Jadi dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menciptakan takdir manusia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Ibnu Qayyim mengatakan landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa apapun yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi, dan apapun yang Allah kehendaki, yang Allah tidak kehendaki, itu juga tidak akan terjadi, teman-teman. Jadi teman-teman dengan berpikiran seperti itu mungkin insya Allah ya akan membuat teman-teman lebih merasa ringan dalam menghadapi masalah teman-teman, ujian teman-teman, cobaan yang Allah berikan. Ya, memang cobaan ini, takdir ini yang Allah berikan kepada kita itu sudah Allah tulis, sudah Allah tentukan takdir kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang kita bahas poin yang kedua, yaitu cara agar lebih ringan untuk menghadapi ujian, yaitu dengan yakin. Ya, yakin bahwa ada hikmah di balik semua ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, teman-teman bisa lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwa maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami ciptakan secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan kami kembalikan kepada kami. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat surat Al-Mu'minun ayat 116. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya maka Allah Maha Tinggi, Tuhan Raja yang sebenarnya, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah yang memiliki arsy yang mulia. Jadi agar ujian kita terasa ringan, teman-teman itu harus yakin bahwa ada hikmah di balik setiap ujian yang kita hadapi tersebut. Teman-teman juga bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 216 misalnya, boleh jadi apa yang kita tidak sukai itu justru yang terbaik untuk kita, dan boleh jadi apa yang kita sukai itu yang tidak baik buat kita. Allah Maha Tahu, manusia tidak mengetahui. Harus percaya selalu ada hikmah dan selalu ada kebaikan di setiap ujian yang kita hadapi. Nah, sekarang kita ngebahas poin ketiga, yaitu cara agar terasa ringan ketika kita menghadapi ujian atau mendapatkan masalah. Teman-teman harus ingat bahwa masalah kita itu belum seberapa. Kata Rasulullah apa? Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Dengan lafaz lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang merasa berat dengan musibah yang ia hadapi, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Sesungguhnya ia akan terasa ringan dengan musibah tersebut. Ingat teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah yatim piatu sejak kecil. Kemudian Rasul juga dibenci oleh keluarganya, saudara-saudaranya, pamannya sendiri, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan agama Islam. Kemudian Rasulullah juga kehilangan harta-hartanya, diusir dari kampung halamannya, dicaci maki, sahabat-sahabatnya tidak diperlakukan dengan baik, disiksa dan lain-lain sebagainya. Jadi begitu kata Rasulullah, jika engkau menghadapi ujian yang berat gitu, cobaan-cobaan, musibah-musibah yang berat, ingat
ingat musibah-musibah yang menimpa Rasulullah. Sesungguhnya kalian akan merasa ringan dengan musibah yang akan kalian hadapi tersebut. Teman-teman juga bisa lihat ujian-ujian dari teman-teman kita yang lainnya. Insya Allah teman-teman akan menjadi lebih bersyukur dengan ujian yang teman-teman hadapi sekarang. Mungkin orang lain itu tidak bisa kuliah seperti teman-teman yang pada posisi tertentu teman-teman lagi capek-capeknya buat tugas gitu. Teman-teman harus lihat kesulitan orang lain yang mungkin tidak bisa mencari rezeki seperti teman-teman yang udah bekerja walaupun teman-teman capek. Banyak teman-teman kehidupan ataupun ujian orang-orang yang lebih mengerikan ketimbang ujian kita. Sekarang poin keempat yaitu bagaimana caranya kita itu untuk merasa lebih ringan ketika menghadapi ujian. Nah, teman-teman sekalian, kita itu akan diuji dengan ujian yang lebih berat apabila kita itu imannya udah kuat. Jadi, lebih besar iman kita, maka lebih besar juga ujian kita. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, manusia seperti apa yang ujiannya akan diberikan dengan sangat berat?" Kemudian Rasulullah menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya kuat, maka akan berat juga ujiannya. Apabila kondisi agamanya itu lemah, maka akan ringan. Kalau misalkan teman-teman itu rajin dalam beribadah, rajin pergi ngaji, ya mungkin ujian teman-teman akan lebih berat karena setan, iblis yang menggoda teman-teman itu akan lebih besar gitu loh, ya kan. Jadi kalau misalkan teman-teman males-malesan ya sesuai dengan kualitasnya gitu. Teman-teman harus mengetahui orang-orang yang udah beriman, yang emang udah diberi ujian-ujian yang berat, dia itu akan lebih kokoh, dia itu kehidupannya akan lebih kuat, dan yang pasti Allah akan lebih sayang kepada dia. Nah, selanjutnya poin yang kelima yaitu gimana sih caranya agar kita terasa lebih ringan dalam menghadapi ujian. Nah, di sini teman-teman harus meyakinkan bahwa setiap apapun yang kita hadapi, ujian apapun yang kita alami, di balik itu pasti ada kemudahannya. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kata Allah apa dalam surat Alam Nashrah? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Jadi dalam setiap ujian yang teman-teman hadapi, setiap musibah yang teman-teman hadapi, Allah pasti akan memberi teman-teman itu jalan keluarnya, akan memberi teman-teman kemudahan di setiap kesulitan yang teman-teman hadapi. Allah sendiri yang janji. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir. Allah itu cuma mau melihat sejauh mana sih teman-teman bergantung kepada Allah, sejauh mana, sekuat apa iman teman-teman terhadap Allah. Allah akan kasih solusi dari setiap permasalahan teman-teman, asal teman-teman jangan pernah menjauh dari Allah. Jangan pernah lupakan Allah. Seperti yang aku bilang, libatkan Allah di setiap apapun yang teman lakukan. Kemudian poin yang keenam, bagaimana caranya agar terasa ringan dalam menghadapi musibah, ujian, yaitu kita harus bersabar. Jadi ini buat teman-teman semua yang memang lagi mendapatkan musibah ataupun Allah lagi sayang-sayangnya sama teman-teman dengan diberi teman-teman berbagai ujian, teman-teman tuh harus bersabar. Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa sabar dan iman itu bagaikan kepala pada jasad, kepala nih pada badan. Jadi ya emang harus ada kepala kan pada badan. Nah, itu seseorang tidak akan beriman dengan sempurna apabila ia tidak memiliki sifat sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah menahan hati dan lisan dari berkeluh kesah, mengatakan yang enggak sampai bilang Allah nggak sayang sama kita. Itu jangan seperti itu teman-teman. Dan juga teman-teman itu harus menjaga emosional teman-teman semua. Jangan sampai nanti menampar pipi orang karena teman-teman lagi ada musibah gitu. Jangan nanti teman-teman ada musibah malah orang lain yang kena. Itu kan keseringan seperti itu ya teman-teman. Misalnya kita itu yang lagi menghadapi musibah, kita itu kalau misalkan ada orang ya udah kita lampiaskan aja ke semua orang. Jangan seperti itu. Jaga emosional teman-teman semua. Yang sampai nanti malah teman-teman limpahkan kekesalan teman-teman kepada orang lain yang tidak bersalah.
Jangan sampai nanti merobek-robek baju udah kayak orang gila, jangan juga seperti itu. Teman-teman itu harus kuasai emosi teman-teman semua. Jangan juga sampai nanti menghancurkan barang-barang di kamar, obrak-abrik seluruh lemari, hancurkan semua isi dapur. Jangan seperti itu teman-teman sendiri yang akan rugi nanti ya. Kalau misalkan teman-teman ujian teman-teman itu udah teratasi, ya teman-teman akan nambah ujian lagi dong dengan beli peralatan yang udah teman-teman hancurkan. Ataupun kalau misalnya sama teman-teman limpahkan kepada orang lain kesulitan teman-teman, ya teman-teman akan dijauhin oleh orang-orang yang mungkin orang-orang akan berpikir temperamen banget dia gitu, nggak bisa ngadepin masalah, nggak dewasa. Oke, tetap kontrol kesabaran, emosional itu dikontrol ya, oke? Selanjutnya poin ke-7, gimana itu caranya agar kita terasa ringan dalam menghadapi sebuah ujian, yaitu bersabar di awal masalah gitu. Maksudnya bersabar di awal masalah itu kayak gimana? Contohnya nih, seperti ketika orang-orang yang kita sayang meninggalkan kita, meninggal dunia gitu. Kita itu harus bersabar dari awal hingga akhir dong tentunya. Nggak mungkin dong orang yang udah meninggal kembali lagi, ya seperti itu. Kita itu harus percaya dengan takdir Allah yang telah aku kasih tahu tadi. Nah, sekarang kita bahas poin yang ke-8, yaitu bagaimana sih caranya agar kita terasa ringan ketika menghadapi ujian-ujian yang datang gitu ya kan. Kita itu harus yakin bahwa pahala sabar itu begitu besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Atau dalam riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menimpa masalah ataupun ujian berupa sedih, capek, kekhawatiran yang mendalam, sakit, terpuruk gitu. Insya Allah kedepannya teman-teman akan mendapatkan hikmah, akan mendapatkan kemudahan, dan dosa teman-teman juga akan Allah gugurkan. Kita bahas poin yang ke-9, yaitu bagaimana sih cara agar kita terasa ringan ketika menghadapi musibah ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita itu harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat lafaz bukan hanya diucapkan ketika kita itu mendapat kabar duka seperti meninggal. Sekarang kita mayoritasnya cuman menggunakan lafaz tersebut hanya untuk dominan ya, hanya untuk orang meninggal doang. Padahal bukan seperti itu. Ketika kita itu mendapatkan musibah berupa apapun musibahnya, apapun jenis musibahnya, kita itu mengucapkan lafaz tersebut. Dahulu Ummu Salamah ketika suaminya meninggal dunia, beliau mengucapkan lafaz tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia itu bersabar dengan takdir Allah, ikhlas dengan ketentuan Allah. Lantas apa yang dia peroleh ke depan? Dia dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, begitulah kita itu akan mendapatkan hikmah di setiap apapun ujian yang Allah berikan. Lantas kita sabar, harus sabar seperti yang poin sebelumnya aku bahas. Nah, selanjutnya poin yang ke-10 yang terakhir ya, cara agar kita itu terasa ringan ketika menghadapi ujian-ujian yang datang yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan cara introspeksi diri sendiri. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 kata Allah, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Jadi begitu ya, dari ke-10 poin-poin yang aku sebutkan tadi mengenai tentang cara agar lebih ringan ketika kita itu menghadapi ujian. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya, semoga teman-teman itu bisa lebih ringan ketika menghadapi ujian-ujian yang teman-teman hadapi. Karena setiap manusia yang ada di muka bumi ini, kita itu pasti akan diberi ujian oleh Allah sesuai dengan kadar kita masing-masing gitu, sesuai dengan ketentuan yang Allah tentukan juga. Ingat, takdir kita itu ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Jadi buat teman-teman semua, boleh praktekkan step by step yang dari poin-poin yang aku sebutkan tadi. Nah, cukup sekian video hari ini. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Yang baiknya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruknya datang dari aku sendiri. Di sini niat aku hanya nge-share, berbagi. Maaf apabila ada kata-kata yang salah, kurang, ataupun apapun itu yang memang salah ya, apapun itu yang memang salah, yang aku sendiri itu aku yang salah ya. Semoga yang aku sampaikan tadi bermanfaat ya.
Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku agar aku tambah semangat lagi untuk nge-share video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman semua gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Jangan lupa juga share video ini ke seluruh sosial media teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman kita yang lainnya. Oke teman-teman semua, see you next video. Assalamualaikum, bye-bye.